Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia, semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan em, media pembelajaran berbasis PPT dengan topik titrasi asam dan basa. Nah, kemudian adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, apa itu titrasi asam dan basa? Yang kedua, bagaimana syarat lakukan titrasi? Yang ketiga, bagaimana prinsip metode titrasi asam dan basa? Dan yang keempat, yaitu bagaimana cara melakukan titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu, apa itu titrasi asam dan basa? Nah, jadi titrasi asam dan basa ini merupakan salah satu metode titrasi yang dimana dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel larutan yang dimana itu ditentukan melalui kinerja indikator yang dapat menentukan titik akhir dari suatu titrasi. Nah, kemudian pada titrasi itu juga tidak lepas dari adanya indikator. Nah, jadi pada indikator titrasi ini merupakan suatu senyawa yang dimana untuk mereaksikan asam ataupun basa yang disertai dengan adanya perubahan warna yang sesuai dengan konsentrasi pada ion hidrogen pada saat melakukan proses titrasi. Nah, kemudian pada titrasi asam dan basa itu perlu menggunakan indikator asam dan basa, yang dimana pada indikator asam dan basa itu merupakan asam atau basa organik yang memiliki satu warna jika konsentrasi pada ion hidrogennya tersebut lebih tinggi dibandingkan harga tertentu dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Nah, pada titrasi juga tidak lepas dengan adanya titik ekivalen. Jadi, titik ekivalen ini merupakan suatu titik yang dimana ketika asam dan basa dengan jumlah yang sama itu telah bercampur, sehingga menunjukkan sebuah pH yang pada saat melakukan titrasi. Nah, kemudian pada titik ekivalen asam dan basa itu, jika titrasi asam dan basa tersebut merupakan elektrolit kuat, maka titik ekivalennya itu memiliki pH sama dengan 7, yang berarti netral. Nah, kemudian jika asam ataupun basa tersebut merupakan elektrolit lemah, maka akan mengalami hidrolisis pada garamnya, sehingga titik ekivalennya itu memiliki pH em, lebih dari 7 atau disebut basa. Nah, kemudian pada titik akhir titrasi. Nah, jadi eh, titik akhir titrasi ini merupakan suatu titik yang dimana terjadi pada saat jika terdapat perubahan warna pada saat melakukan titrasi. Nah, pada titik akhir titrasi asam dan basa ini bergantung pada konsentrasi dari indikator yang digunakan. Jika konsentrasi pada ion hidrogennya itu lebih tinggi dibandingkan harga tertentu, dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Kemudian indikator asam dan basa itu juga akan mengalami perubahan warna jika pH-nya itu eh, mengalami perubahan pada lingkungannya juga. Nah, kemudian yaitu syarat metode titrasi. Jadi syarat-syaratnya yaitu yang pertama, reaksi ini dilakukan harus berlangsung secara stoikiometri ya. Nah, yang dimana sebelum melakukan titrasi ini kita perlu mempelajari stoikiometri, yang dimana pada stoikiometri itu terdapat rumus yang perlu kita gunakan untuk melakukan titrasi. Yang kedua yaitu
reaksi yang dilakukan harus berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu, kita menggunakan adanya indikator sehingga dapat mempercepat proses titrasi. Yang ketiga yaitu harus dilakukan secara kuantitatif, yang dimana berdasarkan dengan angka atau perhitungan. Kemudian yang keempat yaitu pada titik ekivalen reaksi yang dilakukan itu harus diketahui titik akhirnya secara jelas. Nah, yang dimana pada saat mencapai titik akhir itu kita dapat mengamati volume yang terdapat pada biuret. Kemudian yang kelima yaitu harus adanya indikator yang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang dimana pada indikatornya inilah yang membantu mempercepat titrasi sehingga dapat menentukan titik akhir titrasi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan syarat larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Nah, yang dimana pada larutan standar primer itu biasanya sifat sebagai titrat atau larutan sampelnya. Nah, yang dimana syaratnya yaitu yang pertama harus mempunyai kemurnian yang tinggi. Yang kedua, mempunyai rumus molekul yang pasti. Yang ketiga, tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang. Keempat, larutannya harus stabil. Kelima, mempunyai berat ekivalen atau BE yang tinggi. Nah, kemudian yaitu syarat larutan standar sekunder atau larutan yang digunakan sebagai titran atau penitrasi. Nah, yang pertama yaitu harus memiliki derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan standar primer. Yang kedua, mempunyai berat ekivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan dalam menimbang. Yang ketiga yaitu memiliki larutan yang lebih stabil pada saat disimpan. Nah, kemudian yaitu prinsip pada metode titrasi. Pada prinsip metode titrasi ini melibatkan antara asam dengan basa, sehingga pada saat melakukan titrasi itu terjadi perubahan pada pH larutan. Nah, pada perubahan pH tersebut diikuti dengan melalui mengukur pH larutan yang dititrasi tersebut dengan menggunakan elektrode pada pH meter atau kita bisa menggunakan kertas indikator. Kertas indikator pH maksud saya. Nah, ini merupakan tabel pH titik ekivalen titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu jenis asamnya berupa asam kuat, contoh HCl. Kemudian dengan basa kuat yaitu NaOH sehingga pH titik ekivalennya itu sama dengan 7 yang berarti netral. Nah, yang kemudian pada asam kuat yaitu contoh HCl dengan basa lemah yaitu NH4OH. Nah, di mana pH titik ekivalennya itu kurang dari 7 yang berarti asam. Kemudian pada nomor 3 yaitu asam lemah, contoh CH3COH atau asam cuka dengan basa kuat yaitu NaOH sehingga pH titik ekivalennya itu lebih dari 7 atau bersifat basa. Nah, kemudian pada asam lemah contoh CH3COOH atau asam cuka dengan basa lemah, contoh NH4OH. Nah, yang dimana pada pH titik ekivalennya itu bergantung pada nilai harga Ka dan Kb. Nah, jika nilai Kb itu lebih besar daripada Ka, maka pH titik ekivalennya itu eh, lebih besar daripada 7, sehingga bersifat asam. Kemudian jika Ka itu lebih besar daripada Kb, maka titik ekivalennya itu lebih ke 7 atau bersifat basa. Kemudian jika Ka sama dengan Kb, maka pH titik ekivalennya itu sama dengan 7 atau bersifat netral.
Nah, kemudian cara melakukan titrasi asam dan basa yang pertama, kita perlu mengetahui rumus-rumus yang kita gunakan pada saat melakukan titrasi asam dan basa, yaitu yang pertama menentukan konsentrasi, yang dimana rumusnya yaitu eh, N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Yang satu yaitu konsentrasi larutan yang belum diketahui dengan satuan mol EK per liter. V1 sama dengan volume larutan yang belum diketahui konsentrasinya dengan satuan liter. Kemudian N2 sama dengan konsentrasi larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya dengan satuan mol EK per liter, kemudian V2 sama dengan volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya dalam satuan liter. Nah, kemudian rumus kedua yaitu mencari normalitas yang dimana rumusnya itu N sama dengan EK per V. Dan keterangan N sama dengan normalitas dengan satuan mol EK per liter. Kemudian EK sama dengan mol ekivalen dengan satuan mol EK. Kemudian V sama dengan volume dengan satuan liter. Kemudian mencari mol ekivalen yang dimana dengan rumus EK sama dengan N dikali A. Dengan keterangan N sama dengan jumlah mol dengan satuan mol. Kemudian A sama dengan jumlah ion atau valensi. Kemudian EK sama dengan jumlah mol ekivalen dengan satuan mol EK. Nah, kemudian rumus keempat yaitu mencari berat ekivalen yang dimana rumusnya itu BE sama dengan MR per A. Dengan keterangan BE sama dengan berat ekivalen dengan satuan GEK. Kemudian MR sama dengan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Kemudian A sama dengan valensi atau jumlah ion pada suatu sampel. Kemudian yang kelima yaitu rumus normalitas jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter. Dengan rumus N sama dengan M per MR dikali 1000 per V dikali A. Atau N sama dengan M per BE dikali 1000 per volume. Dengan keterangan N sama dengan normalitas dengan satuan mol EK per liter. Kemudian M sama dengan massa zat terlarut dengan satuan gram. Kemudian MR sama dengan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Kemudian A sama dengan jumlah valensi atau banyaknya ion satu sampel. Kemudian V sama dengan volume dalam satuan mililiter. Nah, kemudian rumus yang terakhir yaitu hubungan normalitas dengan moralitas, yang dimana rumusnya itu N sama dengan M dikali A atau N sama dengan N kecil dikali A per V. Dan keterangan N besar yaitu normalitas dengan satuan mol EK per liter, kemudian N kecil sama dengan jumlah mol dengan satuan mol, kemudian M sama dengan moralitas dengan satuan molar, kemudian kemudian A sama dengan valensi, yaitu banyaknya ion suatu sampel, kemudian V sama dengan volume dengan satuan mililiter. Nah, kemudian ini merupakan contoh soal dari masing-masing rumus tersebut. Yang pertama yaitu contoh soal mencari konsentrasi. Pada saat melakukan titrasi, pada sampel A ditambahkan titran dengan konsentrasi 24,3 mol EK per liter sejumlah 100 liter. Berapa konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter? Jawab. Nah, jadi kita menggunakan rumus konsentrasi yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Yaitu 24,3 mol EK per liter dikali 100 liter sama dengan X dikali 25 liter. Sehingga 2,430 sama dengan X
dikali 25, sehingga X sama dengan 2,430 per 25. Sehingga konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter yaitu sebanyak 97,2 mol EK per liter. Nah, kemudian contoh soal yang kedua yaitu mencari normalitas. Diketahui larutan NaOH sebanyak 0,5 liter dihasilkan dengan cara melarutkan NaOH dengan Mr sama dengan 40 sebanyak 5 gram ke dalam air. Hitunglah normalitas larutan tersebut. Dengan pembahasan, yaitu kita menggunakan dua rumus, yaitu N sama dengan EK per V, EK sama dengan N kali A. Nah, sekarang kita mencari molnya. Jadi, N sama dengan gram per mr. N sama dengan 5 gram per 40 gram per mol. Jadi, molnya sama dengan 0,125 mol. Kemudian, pada jumlah ion OH-nya itu kan 1. Sehingga EK sama dengan 0,125 dikali 1. Sehingga EK sama dengan 0,125. Kemudian, kita mencari normalitasnya, N sama dengan 0,125 per 0,5, sehingga normalitasnya yaitu sebesar 0,25 normal. Nah, kemudian yaitu contoh soal mencari mol ekivalen. Nah, ini seperti sebelumnya sudah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskannya kembali. Sama seperti sebelumnya dengan soal yang sama, yang dimana jika 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 5 gram NaOH dengan Mr 40 di dalam air, sehingga EK sama dengan N dikali A sama dengan 0,125 dikali 1 sama dengan 0,125 mol EK. Nah, kemudian contoh soal mencari berat ekivalen. Berapa berat ekivalen dari H2SO4 dan H2C2O4? Jawabannya yaitu pada H2SO4-nya itu kan memiliki 2 atom H, yang dimana pada Mr H2SO4-nya itu sama dengan 2 kali berat ekivalennya, sehingga Be sama dengan Mr per 2 sama dengan 98 per 2 sama dengan 49 gram. Kemudian pada H2C2O4 itu memiliki jumlah atom H sebanyak 2, sehingga Be sama dengan Mr per 2 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 gram. Nah, kemudian ini merupakan contoh soal hubungan normalitas dengan moralitas dan jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter. Dengan reaksi H2SO4 mengalami oksidasi menjadi H2 plus tambah SO4 wamin. Normalitasnya yaitu 0,25 normal dan A atau banyaknya ion yaitu 2 karena terdapat 2 ion H+. Dengan demikian, kita dapat mencari nilai moralitas dengan rumus N sama dengan M dikali A. Atau M sama dengan N per A sama dengan 0,25 per 2 sama dengan 0,125 molar. Kemudian kita menggunakan rumus N sama dengan M per Mr dikali 1000 per V dikali A. Sehingga M sama dengan M besar sama dengan M kecil atau massa per Mr dikali 1000 per volume. Sehingga 0,125 sama dengan M per 98 dikali 1000 per 500. Sehingga masanya yaitu 0,125 dikali 98 dikali 500 per 1000. Sama dengan 6,125 gram. Nah, setelah dijelaskan mengenai rumus dan contoh soalnya, sekarang sini saya akan membahas mengenai kurva yang terdapat pada titrasi asam dan basa, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kurva titrasi asam dan basa kuat. Pada kurva ini dijelaskan
Saat awal pH naik sedikit demi sedikit karena pada saat skala naik pada pH tersebut bersifat logaritmik, yang berarti pH 1 itu mempunyai keasaman 10 kali lipat daripada pH 2, yang dimana pada logaritma jika log 10 itu berarti 1, sehingga konsentrasi ion hidrogen pada pH 1 adalah 10 kali lipat pada pH 2. Kemudian akan naik secara tajam di dekat titik ekivalen, yaitu di pH 7. Nah, kemudian pada titik ini ion hidrogen yang tersisa masih sedikit sehingga membutuhkan sedikit ion hidroksida untuk menaikkan pH-nya tersebut. Nah, kemudian yaitu kurva titrasi asam lemah dan basa kuat, yang dimana pada titrasi ini menjelaskan pada saat asam lemah mempunyai pH yang rendah pada saat bagian awal, sehingga pH itu akan naik lebih cepat di bagian awal, tapi akan kurang cepat jika mendekati titik ekivalen, sehingga pH titik ekivalennya itu tidak tepat pada pH 7. Kemudian pH yang dihasilkan oleh titrasi asam dan basa kuat itu lebih dari 7. Kemudian ketika dengan titrasi asam lemah dan basa kuat ini pH akan berubah menjadi agak lebih cepat bagian awal, lalu naik sedikit demi sedikit sampai mendekati titik ekivalen. Karena pada larutan buffer atau penyangga itu yang dihasilkan oleh penambahan dari basa kuat sehingga dapat mempertahankan pH sampai basa dapat ditambahkan secara lebih agar pH tersebut akan naik lebih cepat pada saat titik ekivalen. Nah, kemudian pada kurva yang ketiga ini merupakan kurva titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, yang dimana pada kurva ini menjelaskan pada asam kuat itu mempunyai pH yang rendah pada bagian awal, lalu pH itu akan naik secara perlahan pada saat mula-mula dititrasi. Namun, pada saat mendekati titik ekivalen, pH itu akan naik secara cepat, sehingga pH tidak tepat pada 7. Nah, kemudian yaitu kurva titrasi basa kuat dan asam kuat. Nah, yang dimana pada kurva titrasi basa kuat dan asam kuat ini tidak menghasilkan kurva yang tajam atau terlihat yang tidak beraturan. Hal ini dikarenakan pada kurva ini terdapat titik infeksi yang hampir mirip dengan titik ekivalen, sehingga titik ekivalennya itu cenderung naik melebihi pH 7. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, kesalahan teknis dalam presentasi ini. Sekali lagi mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sadah.